Ya udah ada, ya. Kayak mana rasanya? Alhamdulillah. Jadi kita sekarang akan bahas bab 5 lagi yang materinya mengenai desain asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Nah, penilaiannya masuk ke penilaian autentik, umpan balik, dan rubrik untuk HOTS dan juga deep learning. Nah, di sini ada 16 poin. Jadi kita bahas yang pertama dari posisi bab dalam mata kuliah. Kalau di bab 5 ini selaras dengan RPS kita dari awal perkuliahan. Di pertemuan 5 itu materi pokoknya kan desain asesmen diagnostik, formatif, sumatif, yang dimana terdapat penilaian autentik dan juga rubrik. Nah, pada tahap ini tujuan dan indikator dari bab 4 itu diturunkan jadi paket asesmen yang mengumpulkan bukti ketercapaian secara sahih atau valid dan juga adil atau fair, serta mendorong pembelajaran mendalam melalui umpan balik formatif. Nah, keluaran bab 5 ini tugasnya ada bobot 4%, yaitu paket asesmen plus rubrik awal yang akan digunakan kembali pada bab 7. Yang isi dari bab 7 itu modul ajar atau FPP. Nah, kalau dari bab 12 ke 13 itu micro teaching. Yang sangat deg-degan itu kita mulai dari menit berapa ya, dari 17 berarti dari 24. Selanjutnya kita ke capaian bab atau learning outcomes bab di topik atau ya topik 2 ini, poin 2. Kita tuh setelah mempelajari bab 5 ini diharapkan mampu yang pertama dapat jelasin fungsi asesmen diagnostik ini, formatif dan juga sumatif dalam kerangka OB, dan juga pastinya deep learning, pembelajaran mendalam. Lalu yang kedua itu kita bisa mampu menyusun blueprint asesmen yang memetakan tujuan dan indikator bab 4 ke bukti belajar, teknik asesmen dan juga kriteria. Lalu yang ketiga, kita dapat mampu merancang minimal 1 instrumen diagnostik singkat untuk memetakan readiness atau miskonsepsi sebelum pembelajaran. Lalu yang keempat, kita bisa merancang asesmen formatif yang menghasilkan umpan balik atau feed forward dan mendukung elaborasi, lalu ke refleksi, dan yang terakhir ke transfer. Kita pelan-pelan ya guys. Terus yang kelima, merancang asesmen sumatif yang pastinya autentik. Dalam artian autentik itu menghasilkan produk dan juga memperoleh performa untuk mengukur high order thinking skill dan juga pemahaman konseptual atau prosedural. Lalu yang terakhir itu menyusun rubrik analitik yang operasional dalam artian sesuai dengan kriteria dan juga deskriptor level untuk menilai produk dan juga proses belajar dari setiap siswa. Lalu kita masuk ke indikator nih, indikator keberhasilan bab atau observable indicators. Nah, mahasiswa dinyatakan menguasai bab 5 bila dapat 1. Membedakan peran diagnostik, formatif, dan sumatif dengan contoh perangkat yang tepat untuk SD. Pastinya yang tepat ya, tidak mungkin lah kita melenceng ke yang lain, sedangkan ini untuk anak SD. Terus yang kedua itu membuat blueprint assessment. Ini sebenarnya kata-katanya ketinggian. Sebenarnya blueprint itu sama dengan rubrik lah. Rubrik assessment minimal 3 tujuan ya, yang menunjukkan keselarasan tujuan, indikator, bukti, baru ke asesmen. Ini sebenarnya masuk ke dalam instrumen. Nah, lalu yang ketiga itu menyusun 1 asesmen diagnostik singkat 3-5 butir beserta aturan interpretasi, hasil dan juga tindak lanjut dari bab 4 kemarin yang udah kita buat TP, ATP-nya itu.
Terus yang kelima ini menyusun satu desain asesmen sumatif autentik atau TASIT atau pertanyaan pembalik yang menuntun high order thinking skill atau HOTS dan juga transfer terhadap siswa. Lalu yang terakhir itu menyusun rubrik atau penilaian minimal 4 level 1, 2, 3, 4 yang memiliki kriteria jelas dan deskriptor yang membedakan kualitas. Nah, jadi itu yang diharapkan agar dari bab setelah pembelajaran ini supaya kita dapat mampu. Lalu ke peta konsep. Kalau peta konsep ini kita mulai dari tujuan indikator dari bab 4 ya. Kita dari bab 4, terus ke bukti belajarnya, terus ke blueprint asesmennya, lalu ke asesmen diagnostik, lalu tambah asesmen formatif, asesmen sumatif, terus juga masuk ke dalam penilaian, rubrik, baru revisi perangkat berbasis rubrik. Nah, kita masuk ke dalam pemantik kasus. Tapi kayaknya kita pahami langsung dulu sih sebelum kita pemantik kasus. Boleh. Kayak dari asesmen diagnostik itu apa, terus formatif apa, sumatif apa gitu. Nah, coba dari kawan-kawan, kalau mengenai asesmen itu apa? Asesmennya dulu. Asesmen untuk menguji pemahaman baik di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran, bisa juga untuk sesudah pembelajaran. Nah, kalau sudah pembelajaran ini pakainya asesmen sumatif. Kalau ada juga selama pembelajaran berlangsung, itu pakai asesmen formatif itu dari gurunya observasi. Nah, kalau sebelum pembelajaran juga itu pakai asesmen diagnostik, itu uji sejauh mana sih pengetahuan awal siswa tentang konsep yang tadi yang awal dipelajari. Jadi kalau intinya asesmen itu apa? Asesmennya aja. Itu kalau menurut aku itu kayak proses mengumpulkan informasi gitu nah. Proses. Ada proses. Kalau Delan ada bahasa lain? Mungkin hampir sama yang lain. Asesmen apa menurut Delan? Proses apa? Proses mengobservasi siswa untuk mengukur kemampuannya sebelum belajar. Terus yang kayak disampaikan oleh Alifa tadi langsung kan masuk itu ke asesmen diagnostik. Itu untuk menguji pemahaman awal sejauh mana kita tahu mengenai materi yang bakal disampaikan, materi yang akan dipaparkan lah itu yang dijelaskan. Terus kalau formatif, jadi apa formatif Kak? Formatif itu asesmen selama pembelajaran. Terus ke asesmen sumatif Pencapaian akhir gitu nah. Kayak misal di akhir bab nanti kan ada tuh asesmennya gitu nah. Lihat udah dijelasin nih. Iya. Anak udah paham apa belum? Ataupun kayak bisa capai mencapai pembelajaran. Kalau penilaian autentik ini apa guys? Nah, aku kalau penilaian autentik ini agak belum pernah. Iya, dengar. Iya. Masih bingung deh. Kalau yang tiga itu rasa tidak sih dengar. Kalau penilaian autentik ini masih bingung. Kayaknya penilaian autentik ini penilaian yang menghasilkan suatu produk, suatu. Kalau kita tuh bahasanya produk ya kan kayak poster gitu tuh nah contohnya. Oh, ada bentuknya, bentuk fisik fisiknya kayak gitu. Nah, kalau rubriknya udah sering kita dengar kan, rubrik ini kayak kriteria dari asesmen atau penilaiannya gitu. Penilaian tercapai. Udah bisa kita masuk ke dalam pemantik kasus. Boleh. Coba aku baca ya. Di pemantik kasus dalam kasus kelas SD. Nah, di sini guru kelas 5 menjalankan proyek kampanye hemat air. Iya. Itu ke bab 4. Sama Karena ini kasusnya kayaknya kasusnya ketergantungan jelas, ya. sih, iya. Ketersehubungan. Nah, guru kelas 5 jalanin proyek kampanye hemat air, judulnya kampanye hemat air. Nah, siswa itu membuat poster kampanye, namun penilaiannya hanya berdasarkan bagus atau tidak bagus dan nilai akhir juga. Akibatnya siswa tidak mengetahui nih apa yang perlu diperbaiki. Kelompok yang aktif itu selalu mendominasi
dan juga kualitas argumen atau ketepatan data itu rendah. Nah, guru juga tidak memiliki data diagnostik nih untuk mengetahui miskonsepsi awal siswa tentang hemat air. Jadi guru itu tidak ada nanya pemahaman awal siswa nih, Langsung aja gitu. tidak ditanya dulu soal-soal air nih apa mereka udah langsung paham, kan kita tidak tahu. Ada anak yang udah tahu, ada yang benar-benar belum tahu. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaan tematiknya yang pertama, data apa yang seharusnya dikumpulkan sejak awal agar guru tahu kesiapan dan miskonsepsi siswa? Data diagnostik tentang gimana sih hemat air, Iya. penggunaannya apa? Kayak Pertama mungkin apa hemat air itu kayak Iya, kalian tahu apa? nggak sih kalau yang sederhana lah Pertanyaan gitu. apa? Sederhana, paling sederhana. Apa yang- Jelasin gue lah kampanye gimana. Iya. Kan pernah nggak lihat kampanye gini-gini kan kampanye. Terus baru kayak apa itu hemat air gitu. Nah, terus kayak Iya. bagaimana cara menghemat air. Nah, gitu. kayaknya kalau untuk pertanyaan awal tuh bagusnya kayak ditanya dulu deh sih, kayak di sini di rumahnya siapa yang selalu hemat air, atau siapa yang selalu boros pakai air gitu. Matiin air. Iya, Iya. nggak dimatikan air, atau suka main air. Kan banyak tuh anak-anak SD yang suka main air kan, nggak jauh-jauh dari adik sepupu aku Iya. sebenarnya main air. Sama ini juga nanya menurut kalian air tuh bisa habis atau tidak? Iya. Emang mancing Bisa. kan beda-beda kan. Iya. Mungkin bagi yang sebagian bilangnya nggak habis habis Iya. karena ditanya dari Ada konteks iya. konteks agama. Oh, kalau konteks agama. Iya. Ataupun konteks yang kalau kita apa namanya siklus air kan kayak dari menguap terus nanti bakal balik lagi air itu bakal tetap gitu kan. Nah, oke, kita udah terjawab satu ya dari pertanyaan formatif ini. Nah, dari data tadi tuh, kayak mana desain asesmen formatif yang bisa memberikan umpan balik selama proses, bukan hanya nilai akhir. Jadi di sini ini diminta untuk kayak tanya jawab gitu loh, woy. Kayak ibu itu nanya sesuatu, anak itu jawab selama proses pembelajaran berlangsung, tidak dinilai akhir baik. Berarti bisa dibuatin kayak diskusi gitu lah, diskusi kelompok. Jadi kayak sekalian ada umpan balik dan juga siswa tuh bisa dipantau kan prosesnya yang kayak aktif, yang kayak itu. Dan aku nanya di sini guru tuh memang salah dari awal sih. Iya. Dia udah tidak punya data diagnostik, terus Iya. juga nilai kan cuma bagus dan tidak bagus, Iya. dan nilai akhirnya tidak terdata di sini kan. Jadi siswa tidak tahu nih apa yang dibagusin, Iya. terus kelompoknya kayak mana gitu kan. Tapi Bagusnya ini bagus yang ya, kita bagus. didominasi gitu tadi. Iya, kelompok yang aktif baik mendominasi, Iya. sedangkan ada mungkin kelompok yang Iya, pasti ada gitu. Dia ini tahu nih mau jawab, cuman dia tuh takut, Iya, takut pemalu. salah, iya. Ya kan masih ada kan anak-anak SD yang kayak gitu tuh, tidak semuanya langsung jawab. Iya. Sebagian anak mungkin ada yang langsung jawab, langsung aktif lah Iya. gitu kan. Yang lain itu mungkin ada butuh proses gitu. Iya, Dia butuh ngomong, bimbingan. iya. Iya, benar. Terus udah terdapat nih kayak mana desain asesmen Sama ini juga apa nanti kan ini kan bikin poster juga kan. Iya. Kampanye, maksudnya bikin poster. Nah, nanti kan mereka bikin poster nanti di depan tuh mereka tuh ngedemonstrasi poster Iya, menjelaskan kembali. Apalagi dari proses untuk buat poster Iya. kan bisa juga tuh Iya, dilakukan sama asesmennya juga. ada dua alasan dibikin ini, sama nanti Iya. dari kelompok lain bisa analisa. Iya. Oh, alasannya kayak gini. Nah, nanti dia kasih satu atau lebih saran perbaikan gitu. Itu kan ada feedback, ada timbal baliknya dari pihak yang tampil ini ngasih kampanye. Ya dari yang audiens yang dengarkan ini ngasih saran, Iya, ngasih saran itu. perbaikan, jadi orang itu juga tahu Oh, perbaikan di iya, sini, iya. letak di sini kan perbaikannya. Jadi orang itu tidak cuma tahu bagus, tapi tahu di mana bagian mana. Iya, soalnya kalau kita misal tidak bagus dan kita tidak tahu tuh yang tidak bagusnya yang mana, kalau ada detik Iya. iya bagus tuh yang bagus tuh yang kayak mana, yang tidak bagus tuh yang kayak mana gitu kan. Jadi bisa juga kan nanti di akhir pembelajaran ngasih tahu apa guru ini ngasih atau bukan ngasih tugas ya, kayak
ngasih arahan Iya. ya ke pembelajaran tuh ngasih nyatat atau bikin kayak di satu lembar kertas jelasin apa sih aku dapat hari ini, Iya, update pemahamannya iya. aku, masalah aku, nanti tulis lagi apa sih yang masih bingung aku nih yang masih bingung tentang kampanye hemat air nih tentang ini. Terus bikin juga kan udah ada saran perbaikan nih dari kawan-kawan, bikin juga rencana perbaikan aku tentang poster nih gini-gini Iya. nih. Kan setiap orang kan beda-beda. Iya. Jadi ada dari yang tampil presentasi ada ngasih ke audiens ngasih ke apa namanya ke yang presentasi. Nah dari siswanya juga ngasih ke guru Iya. feedbacknya. Gurunya juga dapat data-data dari Iya, dari informasi situ. hasil pembelajaran. Iya. Oh hasil dia dari selama pembelajaran itu ini dia tuh masih bingung di sini. Oh berarti kedepannya tuh harus di sini. Iya, lebih Kalau dijelasin di menurut situ. aku sih gurunya harus lebih aktif lagi sih. Iya, Iya. dan Kan di tadi sini juga juga. iya. Harusnya guru ini juga lebih ini. Dia yang lebih ngasih tahu perbaikan. Harusnya dia yang mulai. Apalagi ini anak SD ya. Iya, anak masih SD. butuh bimbingannya tuh memang harus bimbingan. Iya, Nggak bisa dilepas. Kayak mana ya? Kurang anak tuh mau kayak ngasih tahu ini kayaknya kurang di sini, ini Iya. bagusnya kayak gini. Jarang anak SD mau kayak gitu. Kecuali kayak setingkat SMP, SMA, Ya udah, oke, udah udah mulai bisa, bisa. Kalau iya. anak SD tuh kayak ih bagus, ih jelek. Cuma Iya, tahu cuma itu. itu, iya. Bagus Iya. jelek Iya. bagus sama aja loh. Iya, cuma tahu kayak jelek gambarnya. Soalnya Iya. pas waktu aku ini kemarin itu apa namanya Observasi. observasi. Memang ada bikin gambar kan, sama itu dia bilang kayak gini, Bu, kami suka menggambar, kami pengen jadi penulis komik katanya gitu. Oh. Terus aku bilang kan, berarti bagus dong Iya. gambarnya. Aku bilang enggak, atau dia enggak bagus gambarnya. Terus ada lagi satu lagi bilang kayak gini, itu nah Bu yang bagus gambarnya, gitu. Jadi anak SD itu walaupun dirinya yang gambar, dia tahu ini gambar aku jelek. Iya, tapi dia hobi aja tuh suka. Dia hobi baik Hmm. gitu. Tidak terlalu yang kayak mana-mana. Guys, ini agak lain ya ada tiga nih. Dia bilang kayak ini, kami mau pakai laptop. Tolong ini kan stop dulu Jangan di atas. atas. Ya. Udah tadi kan yang kedua ada sih. Ya. Yang ketiga lagi. Yang ketiga Rubrik seperti apa yang bisa menilai kualitas pesan, ketepatan data, dan kualitas alasan atau argumen secara adil. Iya, ini dari kakak. Soalnya aku yang agak susah untuk rubrik. Aku mau sekarang mau belajar juga. mungkin bisa rubriknya tuh kayak yang sangat baik, Iya. kurang baik, Kurang apa? tepat. kurang tepat, dan yang lain apa? Kurang. Nah, pokoknya kayak gitu dah sih yang kayak pakai Tepat, poin. kurang tepat. Kan ini tadi mintanya apa? Beda di ada 4 dah. Satu, dua, tiga. Iya. Nah mungkin yang pertama kan Tiga. misal, ya yang pertama misal tadi apa di situ? Kurang tepat. Kualitas Tapi pesannya. bisa kok ini tetap kayak pakai baik, sangat baik, cukup baik. Terus juga kayaknya cuma itu lah. Nah, berarti poinnya kayak Sangat 4, baik. 3, 2 gitu dah sih. Ah. Nah yang pertama tadi Bisa misal kayak gitu. dia yang dinilai ke kualitas pesan kepannya juga sih. Misal dia udah menyampaikan yang tepat, berarti poinnya kayak di 4 kan, ini gitu. Nah nanti kalau misal kurang, misal Enggak gini, kalau menurut aku dia bisa menyampaikan hasil kampanye dengan tepat dengan alasan yang logis. iya gitu bisa kan. minimal Kalau 2 yang mendukung lah gitu alasannya Iya, gitu. bisa. Satu lah biasanya. Oh ya satu. Kalau gue itu terlalu sulit, Ah. apalagi untuk kasihmu. Ah. Nah kalau untuk ya dia bisa mendemonstrasikan hasil poster kampanye dengan tepat, itu go. Nah kalau yang kedua tuh dia ini Kayak cuma sekedar lah. bisa tapi dia ini belum tepat, belum terlalu pas gitu. Kedua. Nah kalau yang satu ini emang ya udah melenceng, tepat, penjelasannya juga, penyampaian juga kurang tidak jelas, itu baru satu. Oh itu kan ada dah sih, kan ada nilainya, baru nanti ditotalin terus dibagi lagi kan, berarti itulah hasil akhirnya dah sih, bukan malah nilainya kayak cuman bagus atau tidak bagus, itu kan Iya, kayak benar. terus kayak nggak pas. Sama ini juga menurut aku jangan pakai nilai kayak gitu sih. Yang mana tuh? Yang bagian di jumlah yang total itu. Soalnya lebih ke daripada kayak gitu kan lebih mending ke di deskripsi. Oh Sama kayak pakai lembaran. kata-kata Ya. gitu ya.
siswa ini sudah ini dengan bisa. tepat, tetapi misalkan dia ini belum tepat karena belum bisa ngejelasin alasannya logis. Siswa telah dapat ini, namun ini dan kayak gini. Nah, kalau itu yang satu itu siswa belum ini perlu adanya pendampingan. Ini yang aku tidak setuju dari Kalau aku dari pakai nilai kalau aku pakai nilai total. total gitu, nah nanti di akhir tuh kayak emang untuk nilai akhir dari emang bobot tiap rubrik itu berapa? Kan dinilai nih, karena ditulis Beli mos itu jumlahnya. kalau untuk ini. Tapi harus nentuin dulu KKM-nya berapa. Paling tinggi, pokoknya jangan sampai paling tinggi itu 100. Tapi menurut aku pas 100 paling tinggi iya. paling tinggi kan. Tapi biasanya KKM itu paling tinggi 80. Itu SMA kalau untuk ini. Kayaknya SD, 75. Kayaknya 69 deh. 65. 69 sih ingatku. 60-an. Kalau menurut aku ya perlu ada yang kayak gini, yang pakai deskripsi, perlu juga pakai yang penilaian sangat bagus ini, dan perlu juga ada angka. Nah, menurut aku perlu juga ada angka karena kita sebagai guru tuh tidak bisa cuma nak kayak ini anak ini sudah cukup baik, namun kayak ini. Tapi kita cuma tahu kayak mana ini cara menilaikannya nih. Kalau misalnya dia cuma sangat baik, cukup baik juga kayak mana nih nilaikannya. Jadi kita tuh tetap harus ada penilaian yang benar-benar fisik angka untuk ngerekap ini semua. Bisa juga kok digabungin atau dikolaborasikan. Kayak misalnya ini 80, anak ini sangat baik. Ini misalnya kayak ini, Alipa tadi deskripsiin nggak sih? Iya. Kenapa deskripsiin? Berarti misal yang bagus tadi berarti sangat baik kalau menurut aku Iya. lagi. Nah sangat baik menurut aku mungkin tentang nilainya tuh ada Ada di kayak bagian 90 sampai 100 iya, gitu. Nah jadi itu sih langsung tuh. Soalnya kita tuh tidak bisa patokan cuma ke dalam deskripsi singkat atau rubrik yang cuman apa, kalau rubrik apa yang kamu ini ya, rubrik penilaian ini kan cuman sangat baik itu Iya. apa namanya ya, pokoknya rubrik bayar gitu kan. Nggak bisa juga cuma kayak gitu bayar, soalnya udah pernah digitu, udah kita pernah yang kayak gini rapor, tapi kita nggak tahu jadinya nilainya berapa. Cuman tahu kayak A, B, C. Iya. Apalagi rapor, aku nengok rapor yang Itu anak kurikulum sekarang. apa ya? Ada pokoknya. Ada SPK. Ada ingat aku. Pokoknya di bawah kita, rombongan. sekarang. Iya. Tapi mereka masih ada kurikulum. Aduh, kemarin tuh siapa ya? Ada ini aku waktu aku SMP pokoknya. SMP itu pakai A B C D gitu, deskripsi. Iya. Iya, aku juga pas waktu itu. Bingung. Ini berapa nilainya? Iya. Tiba-tiba ada rankingnya. Iya. Nah, kita nggak tahu ini nilainya berapa. Biasanya kan pakai nilai rata nggak sih? Iya. Jadi bisa nentuin oh Nilai ini rata-rata. peringkatnya ini gitu kan. Kalau kayak gitu kan susah kita nentuin mana sih yang itu. Benar-benar. Jadi udah menjawab lah Dek, sih. Ya. Jadi ketiganya tuh penting, ada perlu pakai tetap nilai, memang butuh angka, memang benar angka, perlu juga ada rubrik yang kayak sangat baik, cukup baik, Kayaknya rubrik level baik. gitu deh. Iya, kayak lebih ke semangat tidak sih gitu. Iya, sebenarnya Soalnya ini kayaknya untuk penilaian akhir. Iya, baru dideskripsikan. Soalnya seingatku di ke-13 kayak gini. Memang tidak ada yang sangat baik, tapi ada deskripsi. Gitu. Oke, kita tinggalkan di pemantik kasus ini. Iya, Kita masuk ke prinsip inti dari asesmen di dalam OB, deep learning, dan PJBN. Nah, dalam kerangka OB, asesmen itu adalah mekanisme pembuktian ketercapaian tujuan melalui bukti yang relevan. Nah, kalau dalam deep learning, asesmen itu fungsinya sebagai penggerak belajar yang intinya tuh untuk memunculkan elaborasi, refleksi, dan juga transfer. Kalau dalam PJBL, asesmen ini sebagai bukti belajar tidak hanya berupa tes akhir, tetapi juga proses dari kolaborasi, perencanaan, revisi, dan juga produk. Pokoknya kalau PJBL itu pastinya proyek yang hasilnya pasti menghasilkan produk. Benar banget.
Nah, ada 3 aturan praktis desain asesmen, boleh dibacain ya. Yang mana tuh desain? 3 aturan yang tiga aturan praktis desain asesmen, yaitu yang pertama ada mulai dari indikator. Setiap indikator itu harus punya bukti atau produk, baik produk atau performa yang masuk akal. Dan itu yang kedua, tentukan kapan bukti dikumpulkan sebelum diagnostik, selama formatif, sesudah itu sumatif. Lalu tentukan kriteria kualitas, rubrik atau checklist yang transparan agar siswa tahu standar keberhasilan. Aku pengen nanya, kalau menurut kan ini kan asesmen. Ya. Menurut kan ada tidak prinsip asesmen itu aku basic? Iya, prinsip-prinsipnya. Soalnya kita kan kemarin udah belajar ya kan? Ada ini apa? Yang pertama itu berkeadilan, yang kedua itu objektif, terus yang ketiganya itu edukatif. Nah, kalau berkeadilan itu gimana? Tapi yang ada tuh berarti kita yang kayak memang adil gak sih, tapi menurut aku itu tuh bakal yang kayak udah bisa adil sih sebenarnya untuk penilaian tuh. Karena susah kalau sebagai guru tuh kita mau nilai memang adil. Kebanyakan yang aku temuin sama ini, biasanya guru tuh memang menilai setiap proses kita. Di masa ini buku nilai, tapi dia cuma menilai di ujian semester. Walaupun ujian semester kita rendah, tapi nilai harian kita tinggi, tetap rendah dilapor. Iya. Kebanyakan kayak gitu yang aku temuin. Maksud aku tuh dari aku SD, SMP, SMA, menurut aku tuh kayak waktu sehari-hari aku ngerjain semua tugas, maksudnya tuh ya lumayan, maksudnya tuh nilainya tuh ada nggak sih? Nah tapi tuh waktu ujian bisa aku anjlok nilainya nih di bawah rata-rata lah gitu, dan gurunya tuh udah sesuai yang ditengok lagi proses aku sama yang sebelum-sebelumnya, malah langsung kayak ya udah standar lah KKM gitu, padahal kan harusnya ditotal dulu semuanya baru dihasilkan nilai akhir nggak sih? Nah kebanyakan kayak gitu. Terus lagi yang tadi yang kedua apa tadi? Objektif. Objektifnya apa? Kalau aku tunggu di keadilan juga ya. Kalau menurut aku memang susah sih sebagai manusia, cuman kayaknya dari pengalaman kalian itu sebagai pelajaran kita sih untuk jadi guru tuh yang berusaha untuk bisa adil gitu. Tidak ada terpatok sama kayak dulu ya, maaf deh nih. Dulu pas waktu di SD, aku tuh kayak sebenarnya bisa untuk jadi peringkat 1, tapi aku selalu dijadikan peringkat 2 atau 3 karena peringkat 1 tuh sering ngasih banyak atau oleh-oleh sama gurunya, hadiah. Dan itu buat aku kayak jadi tergantung seberapa banyak ngasih. Jadi untuk nilai bagus tuh tidak perlu payah-payah. Tapi seberapa banyak kita ngasih Kalian tahu dulu yang teringat lekatnya di kepala aku saat itu, kawan aku nih sampai ngasih daging yang bener daging sapi untuk guru aku, dan itu dia memang benar-benar, padahal loh dari kelas 1 sampai kelas 6 dia nih sama sekali belum pernah nyentuh ranking 3 besar. Dia tuh pasti selalu di atas 8, 9 gitu. Tiba-tiba pokoknya di kelas 5 nih ketemu guru yang, dan kami tuh kebetulan 5-6 sama gurunya. Jadi selama 2 tahun tuh emang bener-bener yang kayak gitu. Jadi selama 2 tahun tuh kawan aku yang lumayan ngasih nih selalu jadi juara 1. Dan aku yang juara 2, juara 3. Dan juga ibu tuh memaksakan kami untuk ikut les. Dia. Dan les dia tuh berbayar. Pasti kalau ikut kalau bakal diatur juga. Iya, karena gurunya asik ya tuh kayak ikut aja nih pasti aman. Aku bukan SD tapi SMP. Aku SD. Wali kelas 7 pertama tuh sampai aku tuh sampai bermasalah sama gurunya gara-gara masalah itu. Itu tuh harus benar-benar ini sih jadi pelajaran betul. Pernah ada satu orang tua murid yang komplain, bahkan sampai masuk ke dalam jalur hukum. Dan ibu tuh bencinya sama siswa itu, dijadikan rankingnya paling itu tuh kebanyakan kayak gitu. Terus juga orang tua ini makin kayak panas, mau nuntut ibu ini. Mungkin kayak mana ceritanya tuh sampai akhirnya
tidak jadi, tapi anak tetaplah jadinya akhirnya anak itu dibuat negatif. Nah itu, jadi anak itu jadi korban gak sih? Gara-gara yang permasalahan guru tadi sama orang tua tadi. Jadi aku pernah di situ. Kayaknya guru aku tuh gak suka sama orang tua aku. Jadi tuh aku tuh menurut aku tuh aku belajar terus, ujian ya ini aku lumayan bagus kan. Nah tapi tuh pas di lapornya tuh selalu C. Jadi tidak nanggung ya. Padahal aku nggak, maksudnya itu bukan bilang masih aku nggak kurang dari yang lain gitu. Nah masih ada menurut aku tuh ya udah masih ada yang kayak malas, lebih malas daripada aku sih, malas. Nah tapi orang tuh malah lebih tinggi daripada aku. Rasa aku orang tuh nggak pernah ngerjain PR gitu. Nah tapi mungkin karena orang gurunya ini punya masalah sama orang tua aku, jadi aku yang kayak dibuat ya mungkin dia pas di situ inilah anak ini nih, yaudahlah ini aja. Tanpa ini gitu melihat nilai-nilai yang udah diambil dia waktu pembelajaran gitu. Harusnya kan tidak bisa kayak gitu. Kayak mana ya? Itulah ya, kita tuh harus punya prinsip ini. Memang harus walaupun susah kayak memang harus diusahakan ya. Karena kayak mana ya, nak nyalakan ibu itu juga itu tuh hal manusiawi tidak sih? Siapa yang tidak senang kalau dikasih-kasih? Anak kan bermasalah dengan ibu tuh, bukan aku baik, tapi orang sekelas, sekelas tuh bermasalah juga dengan ibu itu, kecuali anak lesnya. Jadi iya. nanti tipe yang nggak les nih. Aku les, ikut les, aku ikut kena masalah gitu. Soalnya kejaran datang, ya ngakui datang, gitu. Orang ibunya yang Sama baik kan? Iya. Terus sampai dari pihak sekolah tuh nggak ngasih izin dia jadi wali kelas selama 4 tahun. Tapi lo keren tuh. Alhamdulillah, soalnya Bagus tuh sih. waktu pembagian rapor tuh kan bawa bukti kan, teman-teman bawa bukti ini Ya, hasilnya ambil semua Iya. gitu mungkin nah. hasil ini sama korupsi uang. 4 tahun kayak gitu. Mending lo cuma di skor kayak gitu kalau dikeluarin langsung lah. Sudahlah. Iya, kalau diputus air Iya. Terus lanjut yang Kedua, objektif. kalau objektif ini gimana? Yang dia tuh jelas konsisten kayaknya ini Bener. harus yo Bukannya- fair. Objektif Ada itu fair. bukti, Iya. ada buktinya. dan bisa yang kayak nebak-nebak gitu lah dah sih. Pokoknya tuh jelas gitu nah. Kalau misalnya anak tuh salah ya salah. Iya. Harusnya kita benarkan. Mm-mm. Kemudian Edukatif. Ini sebagai perbanding untuk memperbaiki proses belajar dan memotivasi. intinya memotivasi ini. Mungkin kayak penilaian, terus nanti tidak salah orang ini bukan yang kayak Bukan udah yang bicara aja gitu, misal dia tahu salah tapi dia nggak tahu sebenarnya perbaikannya itu kayak mana. Harusnya guru tuh Masih kayak tahu. iya ngejelasin Arahan. arahan iya arahannya tuh gitu. Nah biar motivasi siswanya dia berkembang terus, tidak stuck di situ kayak udah lah aku udah salah nih, tidak tahu nih jawabannya benar nih bakal apa gitu, udah cukup aja gitu. Tapi guru tuh harus menjelaskan gitu nah dia bisa. Terus masuk ke yang kedua itu tentukan kapan bukti dikumpulkan. Sebelum itu diagnostik, selama proses itu formatif, lalu sesudah itu sumatif. Itu ada tadi ya ini. Ya pokoknya gitu. Terus tentukan kriteria kualitas yang dimana ada rubrik itu di checklist yang transparan agar siswa tahu standar pemberhasilan. Kayak dijelasin dulu gak sih, oh ini nanti penilaiannya gini-gini. Jadi siswa tuh kan masih mikir, oh kayak gini ya, penilaian itu kayak gini. Jadi kayak siswa ngelakuin berarti kaget langsung mas gurunya tuh cuma checklist gitu lah. Kayak penilaiannya di checklist gitu. Dan siswa tahu. Lanjut ke asesmen diagnostik yang isinya memetakan readiness dan dan miskonsepsi. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran inti untuk mengetahui prasyarat, miskonsepsi dan juga kebutuhan lingkungan. Di SD, diagnostik harus ringkas, ramah anak, dan langsung ditawarkan untuk tindak lanjut atau remedi lingkungan, scaffolding atau pengayaan. Nah, format diagnostik ini umum dan efektifnya ada inclusion, satu soal kunci yang dimana untuk membedakan siap atau belum siap. Oh ini sama kayak yang tadi, kayak nanya dulu. Jadi iya, ada satu soal gitu kan. Terus dari satu soal ini guru tahu oh anak ini udah siap, anak ini belum siap. Pokoknya bisa menggambarkan mahasiswanya. Iya. Nah aku mau nanya ini, apa nih
asesmen diagnostik ini sama apa tidak dengan kalau kita ngasih sama pertanyaan pemantik gitu? Itu kan ada pertanyaan pemantik nggak sih biasa guru juga? Sama. Hampir sama apa kayak sama sih? Dia tuh mirip-mirip beda. Kalau diagnostik nih memang di awalnya. Kalau pertanyaan pemantik bisa di kapan mana, Mbak? Mau di awal, mau di tengah-tengah, mau di akhir gitu bisa kalau pertanyaan pemantik. Bahkan mau balik pun nak dikasih pertanyaan pemantik itu bisa. Tapi kalau nak balik atau di tengah-tengah nak dikasih pertanyaan diagnostik bukan diagnostik lagi kan namanya. Jadi kan Gitu. mati. Itu beda sih. Sama-sama beda gitu nah. Mati ini. Lalu yang ketiga itu observasi cepat dan wawancara mini. Ini tax. Mini task. Mini task ini 5-10 menit sama dengan pertanyaan pemantik. 3-5 butir yang memeriksa prasyarat paling kritis sama kayak pemantik tadi. Iya. Nanya-nanya gitu. Terus yang ketiga tuh observasi cepat atau wawancara mini untuk konteks sosial dan emosional bila relevan. Menurut Dela ini kayak mana? Observasi cepat nih. Soalnya dari tadi kan yang mana Dela? Kurang tahu sih aku. Yang mana yang kurang tahu? Kurang observasi cepat. Kalau dari ini Be, logikanya Be, observasi cepat dan wawancara mini nih. Mungkin gurunya obsesi siswanya gitu. Bisa juga sih. Ini kan dibilang kayak observasi cepat nih kayak ini dah sih nanya-nanya gitu nah. Iya, jadi langsung tanya dijawab langsung. langsung. Iya. Tapi ini dalam konteks sosial emosional, bukan dalam pendidikan. Sama juga kalau menurut aku observasi singkat tuh kayak observasi waktu dia lagi diskusi. Iya. Bisa jadi. Gimana sih interaksinya itu? Iya, ini Siapa udah yang tahu. butuh pendamping, siapa yang butuh motivasi gitu. Biasanya guru-guru yang kayak gini nanya itu tidak tenang-tenangan. Kayak nengok siswa siapa yang biasa bisa untuk ditanya gitu. Siswa siapa yang rasa-rasanya tidak ada mudah iya. ngomong ke yang lain gitu. Oh ya, aku bahkan aku boleh ingat yang kita masuk ke berkeadilan yang tadi tuh guru siswa yang juara 1 yang dibuat guru aku tuh bahkan dia bantu ngisi rapor. Hebat banget kan kalian. Dan aku selalu udah tahu pasti aku bakal selalu di bawah dia kalau ibu ini yang masih jadi wali kelas. Oh iya. Biasanya kayak gitu sih. Iya, soalnya aku dari kelas 1 sampai kelas 4 itu juara 1. Tiba-tiba kedua, ketiga kan aku agak ngerasa kok turun. Iya. Gitu. Lanjut ke ini, ke Asesmen. asesmen formatif. Kembali. Tolong dibaca itu adalah Nah, asesmen formatif dikumpulkan selama proses belajar untuk memperbaiki strategi, pemahaman, dan produk. Kunci asesmen formatif bukan pada memberi nilai, tetapi pada umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Feed forward. Contoh strategi formatif SD friendly ada 4, yaitu exit tiket 2 sampai 1 hal dipahami, 1 hal yang membingungkan, 1 rencana perbaikan, yang kedua checklist performa saat bekerja kelompok, peran, penggunaan data, dan kualitas alasan. Yang ketiga peer feedback struktur, 2 hal kuat tambah 1 saran perbaikan berbasis rubrik. Yang terakhir mini conference 2 menit guru atau siswa untuk menyepakati target revisi. Nah, umpan balik yang baik menempel pada kriteria rubrik. Jika rubrik belum ada, umpan balik mudah menjadi umum atau bagus dan tidak membantu perbaikan. Jadi kalau asesmen ini berarti selama proses
pembelajaran itu berlangsung gitu nggak sih? Asesmen formatif ini kayak memperbaiki miskonsepsi yang di Iya. dalam pembelajaran. Ini kan ada beberapa memperbaiki strategi pemahaman dan produk. Jadi apa yang miskonsepsi atau Iya. yang kayak keluar dari konsep pembelajaran ini nanti diluruskan sama Iya. asesmen formatif ini, sama pembelajaran berlangsung ini gitu. Ini nih tipe yang kayak dijelasin dulu baru ditanya, Iya. dijelasin lagi, ditanya lagi. Gitu. Lanjut lagi ke Sumatif. sumatif. Verifikasi capaian dan transfer. Boleh dia? Oke. Yang asesmen sumatif, verifikasi capaian dan transfer. Asesmen sumatif digunakan untuk memverifikasi capaian akhir. Dalam desain pembelajaran SD berbasis HOTS dan PJBL, sumatif ini sebaiknya memuat tugas autentik, produk atau performa yang menuntut penerapan konsep pada konteks baru, bukan hanya mengingat fakta. Nah, komponen sumatif yang disarankan dalam proyek itu ada yang pertama produk akhir tambah justifikasi singkat berbasis data, presentasi atau penjelasan lisan 2-3 menit dengan pertanyaan klarifikasi. Yang terakhir itu ada refleksi individu, apa yang saya pelajari, bukti belajar saya, dan apa yang akan saya perbaiki. Itu kalau asesmen Aku sumatif. mau nanya, justifikasi singkat itu gimana sih maksudnya? Aku baru pertama kali first time dengar. Ya, Justifikasi. justifikasi singkat. Itu maksudnya gimana? Plus justifikasi singkat berbasis data. Kayaknya kayak memberi alasan gitu lah. Memberi alasan, tapi memberi alasan. Produk akhir sama justifikasi data. Justifikasi data Aku pernah dengar, cuma aku bingung nak nyampaikannya. Coba kalau ini kan justifikasi. Hampir kalimat awalnya itu judge. judge Judge itu apa? Coba. menilai. Nah, kalau justifikasi ini kayak penjelasan yang dikasih atau dijelaskan sama guru secara singkat baik. Dan itu berbasis data kalau itu. Iya, berbasis data. Kalau di sini ini kan dibilang itu PJBL, makanya di sini ini harus ada datanya karena PJBL itu menghasilkan produk. Makanya di sini ada tulisan produk akhir dan justifikasi singkat, artinya produk akhir dipresentasikan secara singkat. Begitu toh. Itu maka justifikasi. Iya. Tak kayak Dia bahasanya tinggi, iya, bahasa tinggi gitu. Nah, terus yang keduanya presentasi atau penjelasan lisan dengan pertanyaan klarifikasi. Ini ada dengan Iya. namanya. Lalu refleksi individu nih, apa yang saya pelajari hari ini. Aku dulu sering loh bukti belajar apa yang saya perbaiki. Kayak gitu lah. Intinya kalau anak SD perlu direfleksi sih. Kalau anak SMA banyak males untuk refleksi. Jangankan refleksi, pengayaan itu malas. Padahal pengayaan soalnya ini soalnya mudah. Ya sih, aku ngaku. Aku juga harus kerjain pengayaan. Terus yang ke-10 penilaian autentik yang isinya produk, proses, dan sikap belajar. Ayo Pak, cepat. Penilaian autentik menilai kemampuan dalam situasi yang menyerupai penggunaan pengetahuan di dunia nyata. Misalnya, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga menghasilkan sebuah produk. Nah, dalam PJBL atau Project Based Learning, penilaian autentik ini pada umumnya mencakup produk, proses selama pembelajaran, dan juga sikap belajar. Nah, ini nih kalau Sikap belajar tuh gimana masuk ke maksudnya? dalam ini karakter, masuk ke Oh. dalam bab 3. Tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab, kerjasama, Disiplin. disiplin. Pokoknya dalam ini kan PJBL nih, otomatis pasti berkelompok. Nah, dalam kelompoknya tanggung jawab dalam kelompok, disiplin dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok gitu.
biasanya yang kalau yang memecahkan masalah, membuat keputusan itu tuh biasanya problem based learning. Cuman ini dalam konteks PJBL, jadi ditambahkanlah menghasilkan produk. Gitu. Lanjut lagi nih ke 5.11. Menyusun rubrik dan kriteria. Rubrik. Rubrik dan dari kriteria ke deskriptor level. Rubrik adalah alat untuk mendeskripsikan kualitas. Jadi mendeskripsikan apa sih ketercapaian siswa dalam asesmen formatif bagi perjuangan. Jadi rubrik yang baik membuat standar keberhasilan yang transparan, memudahkan umpan balik formatif dan meningkatkan konsistensi penilaian. Meningkatkan konsistensi penilaian ini gimana? Konsisten. Dia misalnya selalu baik atau sangat baik dalam setiap proses pembelajarannya, ya konsisten sampai akhir. Maka dibilang konsisten penilaian. Kan misalnya dia pertama sangat baik, terus yang ini selanjutnya ini Nah itu yang harus kenapa ini kayak gitu harus maka dibilang transparan yang ini. Jadi itu dikasih tahu kalau misalnya ini anaknya konsisten, ini anaknya dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Yang bagus apa penyebabnya? Yang bisa jadi bagus, yang tidak bagus juga apa sebabnya? Oke, terus lanjut ke langkah menyusun rubrik analitik yang ini disarankan dari buku Gerakan buku 45. Yang pertama menentukan objek yang dinilai, bisa produk, performa, proses, dan juga hubungan ke indikator. Dan hubungan ke indikator. Lalu yang kedua, pilih 3 hingga 5 kriteria inti. Hindari terlalu banyak. Jangan sampai ke 10. Iya, jadi kita juga bingung. Iya. Kapan kriterianya? Tentukan level, misalnya 4 level. 4 sangat baik, sampai hingga 1 perlu perbaikan. Terus tulis deskripsi per level yang membedakan kualitas, bukan sekedar bagus atau kayak tadi dah sih, dari tadi. Terus uji rubrik dengan 2 contoh karya sebagai example untuk cek konsistensi apakah rubrik yang telah dibikin ini konsisten, apakah siswa ini konsisten mencapai tujuan atau kriteria gitu. Contoh kriteria rubrik produk kampanye yang poster ini atau infografik dari kampanye hemat air. Yang pertama, ketepatan pesan, akurasi konsep. Yang kedua, kualitas bukti data seperti relevansi, benar atau dan dipakai untuk alasan. Yang kedua, kejelasan argumen atau ajakan, ada alasan di balik argumen yang dia demonstrasikan. Dan juga target tindakan yang jelas. Nah, target tindakan dari poster ini apa bentuk tindakannya gitu. Lalu ada desain komunikasi, keterbacaan, tata letak dan visual. Nah, ini maksudnya dari poster tadi itu tata letak, tata bahasanya, visualnya, gambarnya itu udah pas atau belum? Apakah gambarnya sesuai dengan tema atau enggak? Apakah warna ini udah selaras, tidak menyakiti mata? Begitu. Terus lanjut ke 5.12, validitas, keadilan dan inklusi dalam asesmen SD. Desain asesmen yang baik mempertimbangkan validitas, reliabilitas atau konsistensi, dan fairness atau inklusif. Prinsip praktis SD yang pertama yaitu memberi pilihan format respon seperti teks singkat, gambar berlabel, lisan, selama tetap mengukur indikator yang sama. Ini maksudnya gimana? Aku belum paham sama bahasa. Desain asesmen yang baik mempertimbangkan validitas. Bukannya ini prinsip praktis SD. Beri pilihan format respon, teks singkat, gambar berlabel, lisan, selama tetap mengukur indikator yang sama. Beri pilihan format respon. Ini kan masuk ke dalam asesmen ya. Kan asesmen tadi kan ada
ada sumatif, demonstratif gitu kan. Nah ini kayaknya lebih tepatnya di formatif di tengah-tengah. Bisa juga di ini. Kalau untuk teks singkat ini bisa di formatif. Kalau gambar ini bisa di sumatif. Kalau di sini ini maksudnya kita tetap pakai indikator yang sama, tapi nak mengukur itu kita harus ngasih atau tanya jawab kan ke siswa. Iya. Contohnya kita bisa pakai teks singkat atau kita uji dengan desain pada bikin gambar, Iya. atau boleh langsung tanya jawab lisan atau penyampaian ulang tentang materi, penjelasan kembali. Intinya tuh mereka tuh kita tuh harus nengok orang ini dalam indikator yang kita buat. Indikator itu sama, tapi cara yang itunya itu Cara nilaikannya ya, beda. cara nilainya beda. Beda. Indikator tetap sama tuh misalnya. Maka dibilang ini prinsip Iya. praktis untuk SD. Dia menganukan validitasnya baik. Nah, lanjut. Yang ini nih kayaknya workshop ini kayak ke tugas nih. Di tugas kita, kayaknya nggak perlu juga sih itu dibaca. Ya, pertanyaan langsung ke 5.15. Iya, self check. Oh iya. Self check. Yang pertama, apa perbedaan fungsi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif? Berikan contoh masing-masing untuk sekolah dasar. Siapa mau duluan? Boleh langsung Mbak. Ada mulai. Pak. Fungsi asesmen diagnostik, Formatif. formatif sama Sama sumatif. Sama yang aku jelasin di awal Ya. di awal. Kalau diagnostik ini fungsinya untuk menguji pemahaman atau kayak lihat gimana siswa itu paham Iya. pemahaman awal dia tentang konsep materi hari ini. Nah, kalau ada Ada yang tuh. miskonsepsi, dan kalau ada miskonsepsi, disinilah yang asesmen formatif ini berfungsi. Nah, setelah asesmen formatif ini, setelah pembelajaran berlangsung, nah di sini nanti sumatif dia berfungsi lagi. Jadi kayak menguji apakah siswa ini sudah mencapai ketercapaian indikator, apa sudah mencapai memenuhi kriteria sama tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau contohnya Berjalan yang yang kayak kasus kita tadi, nah. yang udah kita ambil tadi. Yang dari diagnostik dulu yang pertama contohnya. Kayak dari kasus kampanye air Nggak kan? nampak deh lah. Dari kampanye air kan tadi Iya. kita. Itu Contohnya tuh kayak pertanyaan yang kalian kayak tahu gitu. tentang Hemat hemat air. air. Kenapa kita harus hemat air? Atau apa air itu bakal Habis. atau tetap? Kasih contohnya. Kira-kira apa? Kalau untuk anak SD? Logikanya aja. Ya, yang sederhana aja. Iya, gitu. sederhana aja. Ini masih berkaitan sama ini lah. Iya, Kampanye masih air berkaitan. tadi. Mungkin tentang Tadi kamu air. dengerin kami kan? Tentang yang tadi ya. Iya. Ini kayak ngasih pertanyaan ke siswanya gitu ya. Iya, dia tahu nih siswanya ini apa yang dia tahu dulu sebelum untuk masuk ke materi ini. Mungkin air tuh lebih bermanfaat untuk digunakan untuk apa gitu. Oh, iya, boleh. Air tuh digunakan untuk apa aja? Iya. Apa aja. Kalau formatifnya di tengah-tengah nih. Kalau Tiara kayak mana Tiara? Mungkin kalau formatifnya dia kan ini kan proses sama dia pembelajaran sih. Nah nanti sumatifnya ini berarti kayak dikasih pilihan ganda nggak sih biasanya? Kalau Kayaknya sumatif. formatifnya bisa juga sih dari presentasi poster. Nah berarti kalau untuk formatif ini bisa saat orang ini proses buat Observasi. Ya, jadi gurunya tuh nengokin kan dari orang tuh nyusun, dan tuh materi apa aja dibuat. Nah jadilah nanti yang sumatifnya baru jadi poster kan. Kalau menurut aku formatif ini guru tuh harus rajin-rajin jalan Iya, loh. lihat lihat ke tiap kelompok harus tanya satu-satu anak jalan ke setiap kelompok. Kalau ini kayak mana? Iya. Nah, kalau kamu kerjanya ngapain? Ini fungsinya untuk apa? Kalau kamu ngapain? Nah, kalau kamu ngelakuin ini kayak gitu. Lalu yang kedua itu Mengapa rubrik penting untuk menjaga konsistensi dan fairness dalam penilaian proyek?
Gina lagi. Mengapa rubrik penting untuk menjaga konsistensi dan fairness dalam penilaian proyek? Menurut aku karena dalam penilaian proyek ini kita tuh tidak bisa untuk lihat anak tuh, pokoknya anak tuh harus ngomong semua. Karena kita tuh taunya anak tuh ada yang diam, ada yang aktif berbicara, ada yang pandai berbicara, ada juga yang pemalu. Jadi untuk fairness ini kan adil. Untuk adilnya, biarkan mereka tuh dengan kelompoknya bagi-bagi omongannya. Iya. Jadi setiap kelompok ngasih tahu Ngomong. Kan tadi kan udah dibilang nggak, gue tuh harus lihat satu-satu anak ini ngerjain apa, tanya apa guna untuk anak ini ngelakuin itu gitu. Jadi nanti setiap kerjaan yang dia buat, dia ngasih penjelasan ulang. Tadi saya buat ini fungsinya untuk ini gitu. Terus kalau untuk menjaga konsistensi ini dalam penilaian, seorang guru memang harus jaga konsistensi dalam penilaian, karena kalau misalnya tidak jaga konsistensi penilaian dari anak ini, gagal loh berarti jadi guru. Iya. Ya kan? Rubrik ini kan pedoman dari sini. Jadi kayak paling penting ya harus ada penilaian. Apalagi yang dari anak yang dia sangat baik terus jadi turun, itu gagalnya sih. Iya. Kayak ngerasain lo memang secara sudut mata emang tidak gagal. Iya. Cuman dalam emosional rasa gagal. Iya. Apa ciri umpan balik formatif yang efektif? Apa ciri umpan balik formatif yang efektif? Ciri umpan bukan balik. sekedar pujian. Oh, sudah pujian. Umpan balik formatif. Sang bilang tadi kayak mereka tuh bilang apa ya udah mereka pelajarin hari ini apa baik gitu, apa baik yang belum dipahami, terus kedepannya ini gimana gitu. Formatif di Tengah-tengah. Yang kayak lagi proses belajarnya nih. Yang ini nanya. Kayak gini, misalkan gurunya udah menjelasin nih, Ya. nanti dia bilang nanti kalau menurut kamu ini gimana? Iya. Menurut pendapat kamu gimana? Nanyain lagi ke kawannya, kalau menurut kamu gimana? Nanti disatuin. Iya. Pendapat kedua orang itu. Nanti kalau misalnya ada miskonsepsi nanti dilurusin. Iya. Iya. Yang keempat, bagaimana memastikan asesmen benar-benar mengukur HOTS atau High Order Thinking Skill, bukan sekedar mengingatkan. Kayak mana Dela? Dan memastikan asesmen ini benar-benar mengukur HOTS. Biasanya kalau mengukur HOTS ini udah terstruktur nih ininya, apa soalnya. Mungkin bisa pakai menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Boleh, ya, bisa juga. Terus? Bisa juga berbasis masalah nyata atau konstekstual. Kalau dalam konteks kampanye air, bagaimana memastikan asesmen benar-benar mengukur HOTS bukan sekadar mengingatkan. Kalau gini bisa, misalnya kan kalau sini asesmen ya. Iya. Apakah misalnya nanti dilihat akhirnya di akhir pembelajaran itu ini bisa kan ada yang paling tinggi kan, yang paling tinggi kan ada 3, C4, C5, C6. Ini kan bukan sekedar mengingat, berarti ada yang lebih tinggi dari itu. Dia tuh bisa selain mengingat tuh dia bisa ngelakuin apa gitu dari hasil produk tadi yang bisa dihasilkan, tindakan apa yang bisa diterapkan di luar sekolah sama kehidupannya. Nanti kan bisa dianalisis nih, kalau ini kamu hasil sudah belajar ini kamu mau ngapain, menghemat air gimana aja, saya mau ini bu, ini kan besoknya bisa ditanyain kamu tadi apa bukan sekadar mengingat, tetapi bisa kayak menerapkan kehidupan, menerapkan. bisa menerapkan, bisa menjalankan, terus juga bisa mengevaluasi masalah. Menurut aku yang paling penting itu sebelum menerapkan dan yang lain-lain, dan setelah mengingat itu harus memahami sih. Jadi setelah anak tuh benar-benar memahami nih tentang kampanye hemat air ini dari segala jenis konsepnya, mau apapun lah dari awal sampai akhir, barulah dia bisa menerapkan dalam kehidupannya, atau barulah dia bisa mengevaluasi gitu. Terus yang terakhir
Sebutkan dua risiko bias ketidakadilan asesmen. Sebutkan dua resiko bias atau ketidakadilan asesmen di SD dan strategi mitigasinya. Contohnya kayak gini nah, mudahnya. Kayak anak nih pintar Iya. tapi malas. Oh. Anak nih Iya, pintar iya. tapi malas. Yang satu lagi, Dia- anak nih kurang tapi rajin. Nah, Iya. strateginya apa untuk mereka berdua ini bisa benar-benar balance gitu nah. Yang ini jadi pintar dan jadi rajin, yang ini rajin bisa jadi pintar. Digabungan dan kerja Digabung dan Dikolaborasiin. dikolaborasiin. disatuin. Disatuin. Jadi Iya, seimbang. mereka ini bisa jadi kayak yang ini bisa belajar jadi yang Iya. pintar, yang ini bisa belajar jadi rajin. Rajin. Nah, seperti itu. Seperti itulah Diskusi kami pada hari ini mengenai bab 5. ditutup dengan Kami dari kelompok kelompok 8